Cak Munir di antara GAM dan TNI, Dandi Dwi Laksono. Cak Munir cuma garu-garu kepala. Pasalnya dari sekian banyak pemimpin redaksi media massa yang hadir sore itu, hanya Bang Raymond Torwan, Jakarta Post, yang punya sikap tegas. Untuk apa kita bicara evaluasi? Barang yang sudah haram sejak semula, tidak perlu kita evaluasi lagi, katanya. Kami yang diundang sore itu di Hotel Mulia memang sedang membicarakan evaluasi pelaksanaan darurat militer di Aceh yang akan diperpanjang sampai bulan November 2003. Saat itu bulan Ramadan 1424 Hijriah. Cak Munir hadir sebagai anggota Pro Patria, sebuah kelompok kajian tentang isu-isu politik dan pertahanan bersama Mas Kusnanto Anggoro dari CSIS atau Center for Strategic and International Studies. Mas Bambang Harimurti dari Tempo malah mengungkapkan, sebenarnya Panglima TNI Jenderal Endri Hartono Sutarto tidak terlalu sreg dengan perpanjangan darurat militer. Tetapi kelompok garis keras dalam tubuh TNI menghendaki perpanjangan. Entah mengutip dari mana, Mas Bambang Harimurti malah memaparkan data jumlah korban sipil yang tewas selama proses perjanjian damai di bawah COHA atau Cessation of Hostilities Agreement itu lebih besar daripada korban pada masa darurat militer. Barisan Pro Patria sore itu dalam beberapa isu memang berhadapan-hadapan dengan barisan para pemimpin redaksi. Para pos media tak sedikit yang terlihat konservatif. Sebagian dari mereka, pengetahuannya tak lebih banyak daripada wartawan biasa, terutama yang memakai dasi. Seperti biasa, Cak Munir dengan telaten dan gaya bicara yang runut menyadarkan para wartawan senior itu apa implikasinya kalau darurat militer diperpanjang. Singkat cerita, tibalah saatnya berbuka puasa. Kami duduk semeja. Cak Munir memberikan apresiasi kepada situs acehkita.com dan kepada para wartawan kami yang bekerja di lapangan. Saya lupa apa konteksnya. Tiba-tiba Cak Munir bercerita tentang pertemuannya dengan Panglima Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, Tengku Abdullah Syafi'i pada 2000 lalu. Jika direkonstruksi, kira-kira seperti ini obrolan kami. Aku ini pernah diusir sama Abdullah Syafi'i, kata Cak Munir. Yang bener, Cak. Walah, sudah di musi tentara, masih juga gak terima sama GAM. Kapan, Cak? Tanya saya. Ya waktu itu, sebelum Bondan masuk. Kan aku masuk duluan, jawabnya. Bondan yang dimaksud Cak Munir adalah Bondan Gunawan, Sekretaris Negara pada masa Gus Dur, yang pada 16 Maret 2000 melakukan pembicaraan dengan almarhum Abdullah Syafi'i di Kecamatan Gelombang 3, Kabupaten Pidi. Sehari setelah pertemuan itu, aparat pemerintah mengobrak-abrik 3 desa dan melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Gus Dur yang mendengar kelakuan pasukannya marah bukan kepalang. Masa ada brimob rambut gondrong pakai anting-anting? Kalau ada yang begitu, tarik saja dari Aceh, kata Gus Dur kala itu mengomentari tindakan aparat yang menggergaji strategi diplomasinya untuk menyelesaikan Aceh. Kok bisa diusir? Tanya saya ke Cak Munir. Gara-garanya begini. Begitu ketemu, orang-orang mengenalkan, Tengku ini Munir dari Kontras itu. Terus ya aku langsung ngomong pakai bahasa Indonesia setelah Assalamualaikum.
Terus aku ditanya sama Abdullah Syafi'i, "Munir, kamu orang apa?" "Saya ini orang Jawa, Tengku," jawab Cak Munir merekonstruksi dialognya. "Kamu bukannya orang Arab?" cecar Abdullah Syafi'i. "Wah, saya ini sudah jadi orang Jawa," jawab Cak Munir. Dijawab seperti itu, kata Cak Munir, Abdullah Syafi'i malah mengajaknya berbicara dengan bahasa Arab. Cak Munir mengaku gelagapan dan celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri, mencari-cari kalau ada sukarelawan yang mau menjadi penerjemah. Aku sudah panas dingin. Apalagi Abdullah Syafi'i bilang gini, "Kamu ini sama saja dengan Jawa-Jawa itu. Sudah sana, pergi saja." Aku pikir tadinya bercanda. Beneran ternyata. Kata Cak Munir sambil memperagakan gerakan tangan Abdullah Syafi'i yang menyuruhnya pergi. Cak Munir terpinggal. Saya dan Mas Reza Primadi dari Trans TV yang duduk semeja tak kuasa diam. Belum habis tertawa, Cak Munir sudah menyambung lagi. "Loh, ini jangankan diusir. Wong ditodong saja aku pernah kok sama gam-gam itu," sambungnya dengan logat Jawa Timuran yang kental. Ceritanya, suatu hari, tak disebut kapan, Cak Munir masuk ke sebuah wilayah untuk melakukan pendataan kasus-kasus kekerasan terhadap warga sipil. Kendati sebelum masuk kawasan itu, dia sudah menjalin kontak dengan pentolan gerilyawan. Tak urung rombongan Cak Munir sempat dicegat juga. "Aku ini ditodong pakai AK. Moncongnya ditaruh di depan dadaku gini loh," kenangnya antusias. "Memang gam itu kadang-kadang ngawur juga," katanya sambil lagi-lagi melepas tawa. Pada akhir bulan puasa November 2003 itu, Cak Munir juga memberikan kiat bagaimana cara mendapatkan data-data valid tentang kasus-kasus kekerasan terhadap kemanusiaan. 2 stafnya tewas. Kalau kamu pernah baca laporan yang ditulis tentara sendiri tentang kejadian penyerangan misalnya, wah itu luar biasa, kata Cak Munir membuka topik baru. Menurut Cak Munir, laporan jenis ini ditulis dengan versi yang jujur. Jadi kalau ada penyerangan, komandan operasinya selalu bikin laporan ke atasannya. Jadi mereka cerita kapan pengemburan, berapa anggota pasukan yang terlibat, siapa saja korbannya, sampai detail. Kalau ada korban sipil, ya mereka tulis jelas-jelas korbannya sipil. Namanya siapa, umurnya berapa. Nah laporan ini begitu sampai di atasannya, ya sudah, gak kepake lagi tandasnya. Orang sekali bercak Munir tentu saja tak bicara kosong. Tak akan kurang sumbernya di kalangan internal TNI yang akan memberinya informasi. Dia bahkan bisa mengenali nomor-nomor handphone beberapa petinggi TNI. Munir tidak pernah menyusahkan TNI, kata Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto ketika mengucapkan bela sungkawa melalui media massa. Menurut Endriartono, Munir adalah aktivis hak asasi manusia yang mengkritik TNI secara konstruktif, bukan didasari kebencian. Padahal, semasa menahkodai Kontras, Cak Munir pernah kehilangan stafnya di Timur Timur saat kerusuhan pasca jajak pendapat Agustus 1999. Saat itu, kantor Kontras di kota Dili diserbu milisi pro Jakarta bentukan militer. Cak Munir yang baru datang langsung menemukan kantor Kontras dalam keadaan sepi dan porak-poranda. Tak seorang pun ditemuinya siang itu.
hingga dia berjalan ke belakang ke arah sumur. Aku itu sudah tidak tahu lagi harus ngomong apa. Waktu aku lihat di sumur, 2 orang staf kontras sudah digorok. Mayatnya dimasukkan sumur. Cerita Cak Munir waktu kami sama-sama menerbitkan koran sosok yang isinya daftar politisi bermasalah Maret 2004 lalu. Cak Munir memang kebagian tugas mendata para politisi yang punya catatan terlibat atau membiarkan terjadinya kejahatan kemanusiaan. Makanya kalau ada anak-anak LSM yang malas, saya paling jengkel. Saya bilang, nggak ada aktivis LSM yang seperti anak-anak kontras itu. Saya tanya sama mereka, ada staf kontras, gimana ini? Risiko kerja di kontras sudah pakai nyawa. Tapi mereka bilang, terus aja Cak. Wajah Cak Munir memang selalu bergetar kalau menceritakan peristiwa pembunuhan kedua stafnya di Dili. Saya ini selalu mikir tanggung jawab moral saya kepada anak-anak kalau ingat peristiwa itu, katanya. Bela sungkawa dari Panglima TNA. Tak hanya Panglima TNI yang berbela sungkawa, Panglima TNA pun mengirim duka dalam 3 paragraf. Pemerintah Negara Aceh atau PNA, Tentara Negara Aceh, Komando Pusat Militer. Seluruh bangsa Aceh turut berbela sungkawa atas meninggalnya saudara Munir, tokoh penegak hak asasi manusia Nusantara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan penuh kesedihan, kami turut berduka cita. Keberanian almarhum, ketabahan dan kegigihannya mesti dijadikan teladan oleh bangsa-bangsa di Nusantara dalam melawan kezaliman. Semoga segala amal baik almarhum diterima di sisi Allah. Kepada istri, anak-anak, dan keluarga yang ditinggal, semoga diberikan kesabaran yang luas. Wilayah Medelat, 8 September 2004. Panglima Tentara Negara Aceh atau TNA, Muzakir Manaf.